Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa dengan NIM 220407502005 dari kelas M221. Kali ini saya akan membuat video terkait UAS mata kuliah evaluasi pembelajaran, yaitu rangkuman selama perkuliahan bersama praktisi. Materi yang pertama yaitu asesmen, evaluasi, dan pengukuran. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua, evaluasi. Evaluasi adalah proses pemberian makna atau penetapan kualitas hasil pengukuran dengan cara membandingkan angka hasil dengan pengukuran tersebut dengan kriteria tertentu. Sedangkan Pengukuran adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan angka-angka pada suatu gejala atau peristiwa atau benda sehingga hasil pengukuran akan selalu berupa angka. Adapun penyusunan tes hasil belajar yaitu yang pertama merumuskan tujuan tes, yang kedua menentukan bentuk, yang ketiga, pelaksanaan teks. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, penyusunan instrumen tes. Materi yang kedua adalah penyusunan instrumen non-tes. Adapun pengertian teknik non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Umumnya digunakan untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain. Adapun bentuk-bentuk teknik non-tes menurut buku panduan pembelajaran dan asesmen, teknik penilaian non-tes dapat digunakan adalah yang pertama observasi, yang kedua kinerja, yang ketiga proyek, yang keempat penugasan, yang kelima portofolio. Materi yang ketiga menganalisis validitas dan reliabilitas instrumen non-tes. Pengertian validitas. Validitas berasal dari kata validity yang memiliki arti ketepatan, valid atau sahih bila alat ukur itu benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, pengertian reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reality, berarti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu hasil pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama diperoleh dari hasil pengukuran yang relasi sama. Hubungan validitas dan reliabilitas yaitu validitas kesesuaian antara konsep dengan kenyataan, reliabilitas kesesuaian hasil pengukuran yang dapat diukur secara konsisten belum tentu mengukur apa yang seharusnya diukur. Materi yang keempat, penilaian afektif. Afektif berkenaan dengan perasaan, merupakan bentuk emosional seperti perasaan, sikap, dan kepatuhan. Penilaian afektif yang sering diabaikan dalam praktek pembelajaran merupakan salah satu bagian yang sudah hilang dalam reformasi pendidikan. Adapun karakteristik ranah afektif, yang pertama sikap, yang kedua minat, yang ketiga konsep diri, yang keempat nilai, yang kelima moral. Adapun domain ranah afektif yaitu kemampuan afektif, khususnya sikap dari siswa dapat diketahui kecenderungan, perubahan, dan perkembangannya dengan mendasarkan pada jenis-jenis kategori domain afektif. Yang ketiga, pengembangan instrumen ranah afektif. Penilaian aspek efektif dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen
Afektif instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur domain afektif diantaranya adalah dengan menggunakan skala sikap, observasi laporan diri, dan wawancara. Ada dua metode yang dapat digunakan untuk mengukur ranah afektif, yaitu yang pertama metode observasi dan metode laporan diri. Penilaian afektif. Sikap bermulai dari perasaan atau suka atau tidak suka yang terkait dengan kecenderungan peserta didik dalam merespon sesuatu objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh peserta didik. Sikap dapat dibentuk sehingga terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. Materi yang kelima, penilaian psikomotorik. Adapun karakteristik ranah psikomotorik berhubungan dengan aktivitas fisik yang berkaitan dengan proses mental dan psikologi. Ranah psikomotor adalah ranah yang sangat berkaitan dengan keterampilan atau disebut dengan skill setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Nah, kemampuan psikomotorik yang bersifat abstrak seperti menulis, membaca, menghitung, dan menggambar, dan mengarang dalam bidang bahasa, sosial, dan agama yang kurang melibatkan fisik, motorik, dan kinestik, serta lebih banyak melibatkan abstraksi, inovasi, dan kreativitas. Nah, adapun aspek-aspek penilaian psikomotor, yaitu yang pertama, menjelaskan bahwa penilaian hasil belajar psikomotor meliputi kemampuan menggunakan alat dan sikap kerja. Yang kedua, kemampuan menganalisis suatu pekerjaan dan menyusun urutan pengerjaan, kecepatan mengerjakan tugas, dan keserasian bentuk dengan yang diharapkan dan atau kriteria yang telah ditentukan. Yang ketiga, bentuk-bentuk psikomotor. Yang pertama, penilaian produk. Yang kedua, penilaian proyek. Yang ketiga, penilaian portofolio. Dan keempat, penilaian kinerja. Yang materi terakhir yaitu materi ke-6, penilaian autentik. Definisi penilaian autentik: penilaian bermakna pengukuran yang bermakna atas hasil belajar siswa dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Autentik merupakan sinonim dari asli, nyata, valid. Adapun ciri-ciri penilaian autentik: yang pertama, mengukur semua aspek pembelajaran dilaksanakan selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang terakhir adapun kesan dan motivasi untuk diri saya. Yang pertama, kesan saya selama perkuliahan bersama dosen praktisi, saya merasa kagum terhadap pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki Ibu saat memberikan atau membawa materi, di mana Ibu Tisha tersebut sangat asik dan ketika mengajar sangat mudah untuk dipahami. Maka dari itu saya berterima kasih kepada Ibu Tisha dan Mam Faida sudah memberikan pengalaman dan membagi ilmu. Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan adapun motivasi untuk diri saya yaitu tetap selalu dalam kebaikan dan bisa lebih percaya diri, semangat, dan semoga dimudahkan dalam mengejar cita-cita. Semoga bisa menjadi seperti beliau, yaitu Ibu Tisha dan Mam Faida. Amin, Allahumma amin. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.